Sahabat, pengen tahu apa perbedaan AC standar, AC low watt, dan AC inverter? Kita bahas tuntas di sini. Di channelnya Rumah Kreasi. Check it out! Halo Sobat Kreasi, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya, Edu, di channelnya Rumah Kreasi, tempat berkumpulnya para ahlinya ahli. Sahabat, semoga hari ini sahabat selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan dan dimudahkan rezekinya, dan selalu berada dalam keberkahan. Amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sahabat, sebelum sahabat memilih pendingin ruangan yang akan ditempatkan di rumah sahabat, sahabat harus mengetahui dulu fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh berbagai macam produk dan merek dari berbagai macam AC ya. Jadi sahabat, sebelum memilih atau membeli AC, setidaknya sahabat harus mengetahui dulu apa itu perbedaan dari AC standar, AC low watt, atau AC inverter. Sehingga sahabat dapat memilih AC mana yang paling tepat untuk dipasang di rumah sahabat. AC standar adalah pendingin ruangan yang bekerja secara on-off, di mana unit outdoor akan berhenti ketika suhu di ruangan sudah tercapai dengan sesuai suhu yang diinginkan, dan akan bekerja kembali apabila suhu di ruangan sudah mulai memanas. Pada dasarnya, AC low watt mempunyai sistem kerja yang sama dengan AC standar, namun yang membedakan kompresor di AC low watt itu mempunyai daya listrik yang lebih rendah, sehingga akan membatasi efisiensi untuk pengeluaran listriknya. Maka biaya listrik AC low watt tentunya akan lebih hemat apabila dibandingkan dengan AC standar. Jadi keunggulan AC low watt bila dibandingkan dengan AC standar, AC low watt untuk listriknya akan lebih hemat dan lebih rendah. Juga dalam mendinginkan suatu ruangan itu tetap prima dan stabil. Selanjutnya AC inverter. Teknologi AC inverter ini bekerja menyesuaikan dengan suhu di ruangan. Unit outdoor AC inverter akan bekerja secara maksimal pada saat dinyalakan untuk mencapai suhu yang diinginkan. Namun apabila suhu ruangan sudah stabil, AC inverter ini akan bekerja dengan rendah. Pada kondisi ruangan tertutup dengan suhu ruang yang stabil, AC inverter ini adalah merupakan AC yang lebih hemat energi apabila dibandingkan dengan AC low watt maupun AC standar. Keunggulan AC inverter ini yang pertama tentunya dingin lebih nyaman karena bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis. Yang kedua, lebih hemat listrik. Terus yang ketiga, tentunya suara kompresor lebih halus karena daya kerja kompresor lebih baik ya dibandingkan dengan jenis lainnya. Mungkin timbul pertanyaan nih dari sahabat kreasi semua, AC apa yang harus dipilih antara AC low watt atau AC inverter? Akan saya coba jelaskan kelebihan-kelebihan dari AC low watt maupun AC inverter. Jadi inverter ini kompresornya fleksibel karena memang dibuat atau dirancang cukup canggih dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun yang perlu diperhatikan oleh sahabat kreasi semua,
bahwa AC inverter ini kurang cocok apabila dipasang di tempat yang terbuka. Terus yang kedua, apabila pintunya sering dibuka tutup, juga apabila penggunaannya memang singkat atau tidak lama ya. Karena dalam kondisi ini AC inverter tidak akan mencapai suhu yang diinginkan untuk bekerja dengan kecepatan yang rendah. Karena otomatis unit outdoornya akan terus bekerja untuk mencapai suhu yang maksimal, sehingga tentunya akan menyebabkan listrik menjadi lebih boros. Apabila dilihat dari daya listrik, AC low watt ini mempunyai tarikan awal yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan AC inverter maupun AC standar. Sehingga AC low watt ini sangat cocok untuk kondisi rumah dengan daya listrik yang rendah. Oke, nanti akan saya coba ilustrasikan dalam berupa gambar mengenai daya listrik antara AC standar, AC low watt, dan AC inverter. Baik sahabat, saya akan mencoba ilustrasikan perbedaan antara AC standar, AC low watt maupun AC inverter berupa gambar atau grafik di belakang saya ini ya. Nah, di sini adalah sebelah kanan adalah AC standar, yang tengah adalah AC low watt, yang sebelah kiri adalah AC inverter ya. Oke. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa cara kerja AC standar dan AC low watt adalah sama ya, yaitu on off, di mana apabila suhu sudah mencapai, maka unit outdoor atau kompresor akan berhenti bekerja ya. Nah, namun apabila suhu di ruangan sudah mulai memanas, maka unit outdoor maupun kompresor itu akan bekerja kembali ya. Nah, kita asumsikan di sini menggunakan AC 1 PK ya. Ini semua berdasarkan daya listrik atau watt yang digunakan oleh masing-masing jenis AC ya. Di sini untuk AC standar biasanya wattnya itu di 800 watt ya, 800 watt. Nah, AC standar ini misalkan di settingnya 24 derajat ya. Cara kerjanya yaitu tarikan awalnya itu langsung ke 800 watt ya, 800 watt. Apabila sudah mencapai suhu tadi 24 derajat, maka si outdoor atau kompresor akan berhenti bekerja ya. Oke, suhu turun lagi. Oke, terus akan naik lagi apabila suhu di ruangan sudah mulai memanas ya, ke 800 watt lagi ya, 800. Begitupun seterusnya. Ya, ini untuk yang AC standarnya. Nah, untuk AC yang low watt juga hampir sama, cuman yang membedakan AC low watt ini dengan AC standar yaitu di wattnya itu umumnya lebih kecil daripada AC standar, yaitu di 500 atau 600 ya, 500 ya. Karena daya kerjanya sama dengan AC standar, jadi tarikan awalnya itu 500. Oke. Apabila sudah mencapai, kompresor akan berhenti. Oke. Akan naik lagi apabila suhu di ruangan sudah mulai panas. Oke, kurang lebih demikian. Yang membedakan antara AC standar dengan AC low watt adalah selain daya listrik yang memang AC low watt lebih rendah daripada AC standar. Untuk AC low watt ini untuk pencapaian dinginnya memang agak lama ya dibandingkan dengan AC standar, dimana biasanya spare-nya antara 10 menit atau 15 menit ya. Misalkan AC standar ini 15 menit sudah terasa dinginnya atau sudah mencapai dinginnya, sedangkan di sini 25 menit atau 30 menit baru terasa dingin ya. Karena untuk AC low watt ini karena bekerjanya
untuk pencapaian suhunya memang lebih cenderung lama ya. Nah, kita beralih ke yang AC inverter ya. AC inverter ini cara kerjanya berbeda dengan AC yang low watt maupun AC standar, di mana mempunyai teknologi inverter. Jadi cara kerjanya akan mengejar suhu yang diinginkan ya. Misalkan suhu tadi itu di 24 derajat dengan ketentuan bahwa si outdoornya atau kompresornya menyala ya, tetap aktif kalau di inverter ya. Umumnya biasanya untuk AC inverter ini mempunyai watt di 800 untuk 1 PK ya, 800 watt. Nah, namun untuk tarikan awal untuk AC inverter ini akan lebih tinggi ya, misalnya 10 atau 15% ya, akan lebih tinggi ya, akan lebih tinggi. Oke, nah apabila suhu sudah mencapai, misalkan tadi di setting di 24 derajat, maka akan terus secara perlahan ya, dan nantinya akan stabil di sini ya, di 200 ataupun 300 ya watt. Oke, saya tulis 300 ya. Oke, nah ini AC inverter ini akan stabil apabila sudah mencapai, misalkan tadi di 24 derajat, di 24 derajat, ini akan stabil di 300 watt ya. Jadi untuk AC inverter ini memang lebih hemat apabila dibandingkan AC standar maupun AC low watt ya, di mana ada ketentuannya bahwa untuk AC inverter ini dengan ruangan yang memang tertutup ya, pintu jarang dibuka tutup, terus dalam penggunaannya juga harus lama ya kalau untuk AC inverter ini. Apabila memang penggunaannya sebentar ataupun memang pintu sering dibuka tutup dan memang ruangan agak terbuka, ini akan berpengaruh sekali kepada tagihan listrik akan lebih boros ya, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang tadi AC low watt. AC low watt ini memang lebih cenderung disarankan apabila di rumah sahabat kondisi daya listriknya kurang atau terbatas ya, maka menggunakan AC low watt. Nah, untuk AC yang standar ini lebih cenderung digunakan untuk perkantoran ya, terus untuk sekolah barangkali gitu ya. Ini sangat cocok sekali. Oke, mungkin itu dari saya ilustrasinya, semoga bermanfaat ya. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat kreasi semua. Apabila ada salah-salah kata ataupun memang penjelasan yang memang kurang jelas ataupun kurang tepat, mohon dimaafkan. Sahabat kreasi bisa menulis di komen di bawah ini. Untuk sahabat kreasi yang ada rencana pasang AC ataupun cuci AC, atau bahkan ada trouble atau mungkin ada masalah dengan AC-nya, bisa hubungi kami di Rumah Kreasi di nomor di bawah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.